Halo, selamat malam Sobat Misteri. Selamat bertemu kembali bersama saya di Cermis alias Cerita Mistis. Seperti biasa, kalau sudah malam Jumat dan sudah jam setengah 12 malam atau pukul 23.30, kita akan mendengarkan, akan menonton, bahkan akan menyaksikan cerita-cerita seram di channel ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini, dan bantu share video ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya jika kamu menyukai video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu selalu update akan video-video terbaru dari kita. Dan selalu ingat, saat menonton video ini atau mendengarkan audio cerita mistis ini, pastikan di sekeliling kamu, pastikan kamu terhindar dari jangkauan makhluk astral. Oke, Sobat Misteri, di episode kali ini kita akan membacakan cerita-cerita yang telah masuk via WhatsApp kita. Nah, untuk kamu yang belum tahu WhatsApp kita, boleh nih ya menceritakan segala pengalaman pribadi kamu di 081521997139 081521997139. Nah, kenapa kali ini cerita mistisnya kita buat dalam bentuk audio supaya kamu bisa lebih fokus dalam mendengarkannya ya. Jadi kamu bisa fokus mendengarkan cerita ini, dan untuk kamu yang berbagi cerita juga bisa tadi di layanan WhatsApp yang sudah saya sebutkan di 0815219139. Oke, Sobat Misteri, untuk kamu yang pengen join bareng kita, pengen bercerita langsung bersama dengan kita, boleh juga nih kirimkan WhatsApp kamu di nomor yang sudah saya sebutkan tadi, untuk bilang aja ya bang, saya pengen jadi bintang tamu dong untuk membagikan pengalaman kisah nyata saya saat bertemu dengan makhluk astral atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hantu. Oke, kita langsung membacakan cerita pertama untuk malam hari ini. Oke, cerita pertama malam hari ini datangnya dari Kurdi ya, yang saat itu lagi bersekolah di salah satu SMK swasta yang ada di Sungai Jawi, Pontianak. Nah, waktu kelas 3 bang, ini terjadinya waktu aku kelas 3, tepatnya di tahun 2015 yang lalu. Oke. Nah, saat itu aku bersama dengan temanku namanya Iril lagi mempersiapkan untuk acara perpisahan. Nah, acara perpisahan ini kebetulan diadakan di sekolah. Aku ingat betul hari itu hari Senin malam Selasa. Nah, jadi saat itu aku bersama Iril dan juga teman-teman yang lain mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kebetulan aku ditunjuk sebagai panitia perpisahan waktu itu bang, katanya. Nah, saat itu semua panitia sudah rapat dan memutuskan untuk kita semua, agar seru acara perpisahannya, kita nginap di sekolahan. Acaranya ini kan besok, jadi malamnya bagi panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya diwajibkan nginap di sekolahan. Nah, saat itu aku memilih ruangan kelas 2 SMK ini untuk menginap bersama dengan teman-temanku yang lain. Singkat cerita, setelah mempersiapkan ini dan itu, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, aku pun ingin tidur dan segera bersih-bersih ke kamar mandi. Nah, namun waktu aku ke kamar mandi, aku seperti mendengarkan suara tertawa wanita, tapi nggak lazim gitu bang. Oke, nggak lazim. Saat aku dekati, ternyata itu berasal dari toilet wanita. Wow, seram juga ya. Nah, dan saat itu aku lihat toilet itu gelap dan tidak ada apa-apa. Setelah aku dekati, suara itu menghilang tiba-tiba, dan saat suara itu menghilang, tiba-tiba aku noleh di belakangku seperti ada sekelebat putih yang lewat. Sadar ada yang tidak beres, aku pun segera masuk ke ruangan kelas. Saat aku masuk ke ruangan kelas, teman-temanku tanya, kenapa kok kamu masuk kayak ketakutan gitu? Terus Iril bilang, kamu melihat sekelebat ya? Iril seperti tahu gitu. Aku cuman menganggukkan kepala dan lebih memilih tidur tanpa bersih-bersih terlebih dahulu gitu, karena udah saking takutnya gitu. Itu pengalaman pertama sih bang gitu kan. Oke. Lumayan seram ya. Kalau kamu ngalamin gimana nih sobat? Coba tulis di kolom komen. Oke. Cerita kedua datangnya dari siapa ini? Oh, dari Anindya. Ini dari cewek ya. Oke. Bang, malam, aku Anindya. Nah, cerita
aku kali ini akan aku ceritakan saat pertama kerja ya, saat mengalami pertama kerja di salah satu counter. Dan counternya ini ada di daerah Jalan M Sohor, Jalan Sumatera. Oh, saya tahu ini counter ya. Nah, saat itu counter ini buka 24 jam. Itu masanya belum masa pandemik, Bang, katanya. Ini terjadi 2013 yang lalu. Dan saat itu aku kebagian shift jaga malam yang harus harus aku masuk dari jam 6 sore sampai jam 2 malam. Wow. Jadi saat aku masuk jam segitu, hari pertama sampai sebulan seterusnya tuh nggak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba saat aku jalan pulang di sebulan kemudian, aku ingat betul hari itu hari Kamis, malam Jumat. Aku pulang. Waktu itu sorenya aku emang agak sompral sama teman aku. Teman aku bilang jangan sering lewat di Jalan Sulawesi. Di situ tuh sering ada penampakan. Aku bilang sama teman aku, kamu bohongin aku ya gitu. Kalau ada penampakan sok lah gitu. Silahkan bonceng di belakang aku. Ternyata malamnya kejadian beneran. Ada bayangan putih langsung naik ke motor. Aku lihat di spion ada, tapi aku lihat kenyataan di belakangnya nggak ada. Tiba-tiba ada yang kayak mencengkram pinggang aku, kayak memeluk pinggang aku. Serem ya. Di saat aku berboncengan, aku pun membawa motor dengan lebih ngebut lagi, dan aku telepon pacar aku minta ditemanin sepanjang perjalanan. Serem ya. Oke, untuk sementara hanya 2 cerita itu yang masuk. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan audio cerita mistis ini. Dan ingat, saat kamu menonton atau mendengarkan audio ini, kamu terhindar dari jangkauan makhluk astral. Dan untuk kamu yang belum menonton video kita sebelumnya, silahkan nonton dengan judul Gedung Angker di Taman Akshaya. Nah, itu video kita sebelumnya di cerita mistis ya. Dan ingat, yang belum like, silahkan komen. Tinggalkan komen kamu di bawah. Dan juga ingat ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe supaya kamu selalu update video-video terbaru dari channel ini. Dan saat menonton video ini, pastikan kamu terhindar dari jangkauan makhluk astral. Oke, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, supaya video-video terbaru kita selalu masuk, selalu update untuk kamu. Selamat malam Jumat, dan selamat beristirahat.